Pemirsa, kawah Sileri yang berada di Komplek Gunung Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah siang tadi meletus. Kawah menyemburkan material lahar dingin, lumpur hingga asap mencapai 50 meter. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan tipe letusan kawah Sileri adalah freatik. Artinya letusan itu berupa letupan gas dan material yang dipicu oleh tekanan gas yang berada di bawah permukaan. Saat terjadi letusan, terdapat 17 wisatawan yang berada di sekeliling kawah. Akibat letusan, 4 orang luka dan dirawat di Rumah Sakit Batur, Banjarnegara. Kawah Sileri merupakan kawah yang paling aktif dan pernah meletus beberapa kali pada tahun 1939, 1944, 1964, 1984, 2003, dan 2009. Hingga saat ini belum ada kenaikan status terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Dieng. Allahu Akbar. 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 Ngapain kang kiri bukan? Ngapain? 17 wisatawan berada di bibir kawah Sileri saat terjadi letusan. Sebagian korban merupakan warga desa Sabrang dan desa Kauman, kecamatan Peninggaran, Kabupaten Pekalongan. Berikut nama 17 wisatawan yang berada di sekitar kawah. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait letusan kawah Sileri, kita terhubung dengan melalui sambungan telepon dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara, Bapak Arif Rahman. Pak Arif. Selamat sore Mas Andre. Selamat sore Pak Arif. Apa perkembangan terkini mengenai korban yang dirawat di Rumah Sakit Batur hingga sore hari ini Pak? Untuk korban sudah diperbolehkan pulang karena hanya luka ringan. 4 orang itu, satu tangan kiri itu ya, karena tertimpa batu. Keterangan dari korban pada saat kejadian ada di sekitar kawah dengan beberapa warga yang satu rombongan itu lah, terus muncul semacam gaya letupan gitu lah, itu tertimpa batu karena luncurannya ada beberapa batu yang naik ke atas sampai menimpa ke tangan. Lah ini kemarin tadi sudah diperiksa, digip, rawat jalan gitu kan. Terus yang 3 juga satu pusing karena ya ketimpa batu dan juga depresi lah, ketakutan gitu ya. Terusan anak satu di belakang itu dijahit ya sekitar 2 cm lah, tapi nggak berat enggak, hanya sedikit gitu kan. Terusan yang satu memar di lutut kanan karena lari terus ketimpa inilah batu yang ada di sekitar, jadi nggak mengkhawatirkan. Ya Pak Arif, ini jarak antara korban dan juga letusan itu sekitar berapa meter Pak? Dekat sekali ya, dari pada saat kejadian di bibir kawah Sileri gitu kan, karena memang itu dekat, memang itu biasanya kalau aman kan memang bisa ada batas radius juga tergantung arah anginnya lah. Pada saat itu langsung kejadian yang mendadak, memang tidak ada tanda-tanda, langsung tiba-tiba ada letupan itu dari bawah wus gitu, informasi dari korban yang ada di TKP pada saat itu. Ya sebelumnya tidak ada tanda-tanda Pak ya, indikasi akan tidak ada tanda-tanda, karena ini juga sifatnya yang seperti disampaikan oleh Pak Spono dari BNPB, memang tidak ada tanda-tanda, dan letusan ini letusan freatik, semburan lumpur dan gas.
ketinggian kurang lebih 150 meter dengan sebaran 50 meter di bibir kawah ke arah utara dan selatan gitu. Baik, jadi lalu untuk kegempaan. Ya, untuk kondisi kawah sendiri hingga saat ini apakah masih ada indikasi akan kembali meletus atau sudah reda, Pak? Sudah reda, hanya kami pantau terus dan koordinasi dengan pengamat Badan Geofisika yang ada di sini gitu. Jadi untuk antisipasi kita tetap pantau terus. Sementara ditutup untuk kunjungan wisata di Kawah Sileri. Kalau secara umum di dataran tinggi Dieng aman, hanya Kawah Sileri sementara yang ditutup. Jadi untuk wisata yang lain kayak di Candi Dieng, Kawah Sigidang, kawasan Jadi Muka aman. Jadi ini aman untuk wisatawan, hanya untuk Kawah Sileri sementara ditutup untuk umum. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Arif Rahman. Oke, ya, selamat kembali bertugas. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan batin. Sama-sama Pak Arif Rahman, selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara. Dari Gunung Dieng yang meletus siang tadi. Iya, selamat sore. Jadi tadi Kawah Sileri yang berada di Komplek Gunung Dieng, tepatnya di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat tadi tiba-tiba meletus. Letusannya adalah letusan freatik, jadi memang tipikal dari Kawah Sileri adalah tipikal freatik yang terjadi letusan akibat adanya kontak antara air dengan magma, di mana letusan tadi menyemburkan lahar dingin, lumpur, uap setinggi 50 meter yang pada saat bersamaan di sekitar Kawah Sileri terdapat banyak pengunjung wisatawan karena liburan Lebaran ini banyak pengunjung yang ada di sana, sehingga para pengunjung ini kaget, lari, kemudian juga mereka terkena lumpur atau lahar dingin dari Kawah Sileri. Berdasarkan data yang dilaporkan BPBD, terdapat 17 orang yang berhasil dievakuasi, di mana 4 luka-luka. Luka-lukanya ini karena pada saat itu kaget, mereka jatuh, ada juga yang saat itu lari, sehingga lukanya kebanyakan adalah lecet. Kemudian juga ada 1 orang yang mengalami patah tulang, di mana korban ini semuanya sudah dirujuk ke rumah sakit dan kondisinya sudah tertangani dengan baik. Dan terkait dengan letusan freatik yang terjadi tiba-tiba tadi, maka aparat setempat berdasarkan rekomendasi dari BVMBG, maka di sekitar radius 100 meter dikosongkan, tidak boleh ada aktivitas masyarakat, tidak boleh ada pengunjung yang ada di sana, sehingga petugas menjaga tiap pintu masuk. Dan letusan freatik ini sebenarnya tidak terlalu membahayakan, beda dengan letusan magmatik. Kalau magmatik itu akan keluar lava, batu pijar, bom, lapili maupun abu pekat yang sifatnya mematikan. Tetapi kalau letusan freatik itu memang tidak dikenali ada tanda-tandanya, tiba-tiba terjadi letusan. Dan sampai saat ini aktivitas gunung atau Kawah Sileri masih tetap normal, tidak ada peningkatan aktivitas, karena berdasarkan pantauan dari BVMBG sampai saat ini belum ada peningkatan status dari gunung. Sehingga dalam hal ini masyarakat diimbau untuk tenang, tetap waspada, dan mematuhi semua larangan, semua rekomendasi dari pemerintah, di mana tidak mendekati Kawah Sileri karena dikhawatirkan akan ada letusan susulan. Demikian. Baik, ya Pak Sutopo, lantas kapan tempat wisata Dieng ini bisa dibuka kembali jika seandainya memang diperkirakan masih ada letusan susulan? Kami belum bisa memastikan, tentu dalam hal ini tentu dari BVMBG lah yang akan memberikan rekomendasi terkait dengan penutupan Kawah Sileri maupun pembukaan dan sebagainya. Jadi saat ini masih terus dipantau aktivitas dari gunungnya, dan kalau memang tidak ada peningkatan aktivitas baik dari tremor, gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam dan sebagainya, pasti secepatnya juga akan dibuka kembali. Ya Pak Sutopo, hingga sore hari ini sudah berapa kali terjadinya letusan Pak? Apakah memang benar ada letusan susulan begitu? Kalau berdasarkan laporan ada 2 kali ya. Pertama pada 11.30, kemudian pada pukul 12. Tapi letusannya letusan kecil saja. Biasanya letusan freatik itu hanya terjadi seketika, sekali saja.
karena adanya bidang kontak antara air yang meresap ke dalam tanah, ke dalam kawah yang kemudian bertemu dengan bidang kontak dari magma, sehingga terjadi uap air maupun tekanan sehingga menyemburkan material lumpur yang ada di atasnya. Baik ya Pak Sutopo, terima kasih sekali atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat.